Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seninna umat sallam malabi'e yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sukruki mapoji lo risese arajanna pengallahu ta'ala nasaba engkata pada nawereng adisik disingeng dan nia ajap-japangeng nato pada engka hadere rionra mabarakae ten ria lupetoni masalawa na nia mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tone serie pamase nenia assalamakang rilalena iye kesempatan malebie palabeka rampeaki si di judul ceramah yanar itu adab berpakaian dan berhias dalam Islam. Seninna umat salam malabie yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa adab berpakaian dalam Islam hendaknya menjadi perhatian khusus untuk kita. Mengingat meski Islam tidak menentukan bentuk atau desain dari sebuah pakaian bagi umatnya, namun ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang penting untuk kita ikuti. Salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Seninna umat salam malabi'e yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala bukan tanpa alasan dalam memerintahkan umatnya agar mengikuti adab berpakaian dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Bayangkan saja, dengan pakaian yang tidak menutup aurat terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis, dan yang ditakutkan adalah timbulnya hawa nafsu. Seninna umat salam malabi'e yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun adab berhias atau berpakaian dalam Islam yang cukup dasar dan sebenarnya sangat mudah dilakukan bagi umat Islam. Yang pertama yaitu menutup aurat. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertama dan sangat dasar. Aurat sendiri memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki sendiri berada antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat dari perempuan ada pada seluruh badan kecuali kedua telapak tangan serta wajah. Perintah untuk menutup aurat sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa, ketika mereka berdua mendekati pohon yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilarang untuk mendekatinya. Adapun adab yang kedua yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dengan tidak menggunakan pakaian yang menyerupai orang kafir, pakaian tersebut dapat disebut menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir. Mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut, dalam hadis riwayat Abu Daud. Seninna umat salam malabi'e yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun adab yang ketiga yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Ada sebuah hadis menjelaskan mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari. Maka dari itulah selalu pertimbangan jenis dari pakaian yang akan dikenakan, agar tidak menyerupai lawan jenis, mengingat hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Adapun adab berhias dan berpakaian selanjutnya yaitu tidak transparan. Jangan sampai umat Islam memakai pakaian yang transparan atau tembus pandang. Dengan menggunakan jenis pakaian tersebut, justru akan memperlihatkan bentuk tubuh. Sebisa mungkin kita membeli dan menggunakan pakaian yang memiliki bahan cukup tebal. Seninna umat salam ala bi'e yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab selanjutnya yaitu awali dari kanan. Saat akan memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya untuk mendahulukannya dari sebelah kanan. Seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Adapun adab yang terakhir yaitu berdoa sebelum berpakaian. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya. Bahkan untuk urusan mengenakan pakaian juga telah disiapkan doanya. Sebelum mengenakan pakaian ada baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Sinina umat salam ala bi'e yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari ceramah yang sempat saya bawakan, yakni setelah kita mengetahui ada berpakaian dalam Islam, ada baiknya kita sebagai umat Islam atau umat muslim untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang muslim tidaklah diperkenankan memakai pakaian yang menerawang dan menyerupai lawan jenis kita. Kita sebagai umat Islam juga berkewajiban untuk menutup aurat kita. Sinina umat salam ala bi'e yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari ceramah yang sempat saya bawakan, yakni setelah mengetahui ada berpakaian dalam Islam, ada baiknya kita sebagai umat Islam untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang muslim tidaklah diperkenankan memakai pakaian yang menerawang dan menyerupai lawan jenis. Kita sebagai umat Islam juga berkewajiban untuk menutup aurat kita. Jika hari sedang hujan, sungai kecil selalu bersihkan. Jika ingin selamat badan, perintah Allah yuk laksanakan. Makoniro kapang wala ada asi paringan rangang, tak dempangengak nareko engka ada kutas salah, memuare nama baraka lori pada idik manang, terutama lori alen atau mak bicarai. Akhirul qalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.